Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Marina Yuniartanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani dengan Ibu Afni. Beliau guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Kalinyamatan. Assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam Bu Marina. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gini Bu, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu ya tentang praobservasi. Jadi sebelum nanti saya akan mengamati Ibu Afni jalannya proses pembelajaran yang Ibu Afni lakukan. Jadi sebelumnya yang akan saya lakukan adalah proses nanti ketika supervisi di kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah seperti mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ya Bu ya. Nah, di sini nanti sebagai awal persiapan dari observasi. Jadi itu persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran Bu ya, agar lebih siap, kemudian lebih percaya diri Bu. Ya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai? Dalam semester ini, semester 2 ini saya akan menyampaikan materi berupa analytical exposition di kelas 11. Nah, nanti dalam penyampaian materi itu saya akan memulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu saya akan menyampaikan beberapa poin atau yang mana siswa itu harus mencapai tujuan pembelajaran itu. Antara lainnya yaitu yang pertama, siswa itu harus mampu mencari definisinya Bu. Definisi dari analytical exposition sebelum dia membuatnya itu harus tahu dulu definisi, kemudian tujuannya dari teks itu tuh apa, kemudian struktur bahasanya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua nanti anak-anak saya picu atau saya berikan seperti pemantik itu dengan pertanyaan ataupun gambar-gambar yang sekiranya tuh anak-anak bisa apa ya Bu? Ada bayangan. Kemudian kita kaitkan dengan materi. Bagus sekali Bu ya. Jadi bagaimana selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu wujudkan itu? Untuk area pengembangan itu saya ingin anak-anak pada di akhir pembelajaran itu mereka bisa atau mampu menuliskan analytical exposition yang mana itu termasuk dalam pengembangan keterampilan. Iya. Jadi dari tujuan pembelajaran itu muncul gitu ya Bu ya. Nah, baik, dari area bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, mungkin dari segi strategi, kemudian model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang Ibu gunakan. Untuk strategi pembelajaran itu saya ingin membuat seperti project based learning. PBL ya. Karena anak-anak itu ya saya sih berusaha mereka dibuat menjadi dalam kelompok. Jadi seperti kita mengelompokkan anak itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, seperti apa itu Bu namanya? Yang berdiferensiasi gitu ya. Ya itu. Nah, saya mencoba untuk membuatnya menjadi beberapa kelompok. Saya kelompokkan berdasarkan kemampuan mereka. Baik sekali gitu ya. Jadi dari di kelas itu tadi diterapkan tentang menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, menggunakan metode pembelajaran project based learning ya. Nanti ada juga kelompok, kemudian penugasan ya. Nah, ini bagaimana dengan media pembelajarannya Bu yang akan Ibu gunakan nanti?
Kalau untuk media pembelajaran itu saya sudah menyiapkan seperti PPT yang saya share di grup biasanya seperti itu. Nanti anak-anak bersama saya dia akan mengulas sedikit demi sedikit materi. Jadi menggunakan HP ya, anak-anak sudah bawa HP semua ya Bu ya. Nah ini Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa Bu? Di kelas berapa? Ini kaitannya dengan supervisi ya? Iya, kaitannya dengan supervisi yang nanti saya menemani Bu Afni di kelas. Kalau untuk supervisi bisa besok Bu, karena mumpung pasnya ada jam itu bahasa Inggris itu. Berarti hari Kamis ya Bu ya, hari Kamis. Oke. Hari Kamis nanti kita supervisi ya. Oke, dari percakapan nanti setelah supervisi kemudian nanti ada kapan pasca observasinya nanti didampingi oleh pengajar praktik Bu. Jadi nanti saya berserta pengajar praktik dengan Bu Afni juga, tapi setelah nanti observasi atau supervisi. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini Bu? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan bahwa sebelum kita mengajar itu harus mempersiapkan diri, entah itu dari media, dari materi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Bagus sekali Bu, semoga besok lancar ya Bu ya, nanti kedepannya lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Afni waktunya sudah bersedia ngobrol, berbincang-bincang ya dengan saya di percakapan pra-observasi ini gitu. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas lain ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Afni ya. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kelas kalian akan disupervisi sama Bu Marina ya. Bu Marina ini dari mana Bu? Silahkan perkenalkan diri. Saya dari Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Hari ini saya akan supervisi Bu Afni yang mengajar di kelas kalian. Today, how's your day? How's your feeling today? Are you happy? No. No, why? Every day you always telling me that you are not happy. The attendance list first. Start from Abu Jibril. Present. Ahmad Kurniawan. Sip. Sik ya. Akbarul Akwam. Ahmad Faiz. Present. Syaiful Anam. Present. Zulfan Mukti. Boleh dalam satu tarikan garis. Oke. Jadi tidak boleh diulang. Misal garisnya ini rantok ulangnya dulu nah berarti itu salah. Gitu ya. Misal Bu Afni gambar gini, nanti kita rantok balik nanti kok ya. Boleh mengulang. Oke. So the form is like this. It is like boom. Ya. Ora presisi ya. Enggak apa-apa. Nah, ya gambarnya adalah segitiga seperti rumah ya. Coba anak-anak silakan yang bisa, you can stand up in front of the class and try to draw the form ya. Silakan coba untuk menggambar bentuknya dengan satu tarikan garis saja. Silakan siapa yang mau mencoba? I have a gift for you. Who able to draw the form? Yang bisa menggambar ini dengan satu tarikan garis dan punya sesuatu. Silakan. Ya, siapa yang mau coba? Silakan, yuk, berangkat. Yuk.
Langsung bisa. Yeay. Give up kelas dulu. Untuk kali ini saya kasih. Oke, ada thank you. Thank you. Sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Marina Yuniartanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Saya masih ditemani oleh Ibu Afni sebagai guru yang sudah saya observasi pada kegiatan supervisi. Selamat pagi Bu Afni. Selamat pagi Bu Marina. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Muntiase sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Ase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bu Marina. Terima kasih Bu, alhamdulillah Bu. Gini ya Bu Afni, langsung saja ya Bu ya. Percakapan pasca observasi ini saya lakukan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang kemarin sudah Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan untuk kedepannya nanti. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu perasaan Bu Afni terkait dengan jalannya kegiatan observasi kemarin? Untuk kegiatan observasi yang Bu Marina telah laksanakan kita berdua ya Bu. Ya. Itu saya rasa sudah berjalan dengan baik. Anak-anak juga sudah mulai aktif, Gitu ya. Jadi menjawab. interaksi, kolaborasi dengan anak sudah ada gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Gini Bu, sudah berjalan dengan baik, sudah diceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan Bu Afni dalam kelas. Langkah-langkahnya bagaimana atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu. Untuk tahapan pembelajaran sebelum saya masuk kelas pasti saya sudah menyiapkan modul belajar. Modul belajar, terus saya juga sudah menyiapkan beberapa kegiatan untuk di dalam kelas. Jadi nanti saya lebih memfokuskan anak pada pengetahuan terlebih dahulu Bu, sebelum memasuki ke tahap keterampilan. Biar anak memiliki modal yang cukup untuk mengasah keterampilan mereka dalam bahasa Inggris dengan tema yang sudah Oke, baik ya Bu ya. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disepakati tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan yang mana saya mengutamakan terlebih dahulu itu pada bagian pengetahuan, saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk anak-anak. Jadi anaknya itu bisa mengkoneksikan antara gitu ya. Pertanyaan saya dengan materi yang akan saya sampaikan seperti itu. Tapi sejauh ini anak-anak sebagian besar sudah memahami hal tersebut ya, tema yang sudah saya sampaikan. Bu Afni sampaikan ya. Oke. Jadi tadi anak-anak sudah misalnya sudah connect dengan yang Ibu Afni sampaikan. Oke. Kalau jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu harapkan, tapi masih ada nggak Bu kekurangan apa istilahnya, mungkin kendala-kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran ini? Untuk kendala yang saya hadapi kemarin itu
ketika beberapa anak yang di bagian belakang, kendala yang saya hadapi kemarin itu ketika beberapa anak yang di bagian belakang itu ya biasanya itu mereka kurang fokus seperti itu. Jadi ketika saya tanya mengenai konsep atau definisi dari analytical exposition itu mereka masih belum paham betul gitu. Jadi masih beberapa anak itu masih belum paham. Gitu ya. Jadi memang pasti ada kendala ya. Nah, kurang aktif gitu ya Bu ya. Iya. Dalam artinya seperti itu. Baik. Jadi beberapa siswa yang terlibat itu kurang aktif, mungkin hanya menjadi kendala. Kemudian teman seperti itulah yang Ibu yang betul-betul Bu Afni kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, kenapa kok mereka kurang aktif Bu? Ya, kalau dari diskusi kemarin itu kalau saya tanya itu kenapa kamu kurang fokus gitu, biasanya mereka itu sering mainan HP Bu. Ya. Ya meskipun sudah pasti saya ingatkan ya sebagai guru pasti kita mengingatkan, tapi kadang kecolongan seperti itu. Sering lah ya. Iya. Kecuali memang ketika pembelajaran HP itu dikumpulkan, tapi untuk saat ini kan kita sering anak menggunakan HP tadi kita browsing atau apa. Iya. Baik, jadi ada rencana kedepannya bagaimana Bu? Pada saat nanti proses pembelajaran kedepannya, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ya. Yang ada menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori ya, dalam bahasa sekarang, dan juga menggunakan gaya belajar yang kinestetik. Nah, itu. Jadi gini Bu, seperti itu ya, mudah-mudahan ya Bu ya, harapan kedepannya itu nanti Ibu rencanakan yang akan yang akan datang itu bisa terrealisasi ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan? Oke. Kalau untuk gaya belajar kan pasti kita harus mengetahui itu setiap anak itu gaya belajarnya seperti apa. Jadi kemungkinan akan melakukan assessment dulu terlebih dahulu sebelum melakukan itu. Jadi mungkin itu perlu waktu juga Bu, nggak bisa langsung bisa gitu ya, proses. Jadi itu ya memang rencana ke depan saya berharap saya bisa menerapkan ketiga gaya belajar tersebut disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Bisa langsung Ya, proses harus ada proses gitu nih. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ya Bu ya, kita akan obrolkan lagi gimana perkembangannya atau progres anak gimana ke depannya. Mungkin terima kasih Bu atas jawabannya, sudah sangat membantu juga ya Bu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi. Sebaiknya selanjutnya diberi kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan masing-masing. Terima kasih untuk Bu Afni Ya Bu Afni, Bu Marina yang sudah melakukan kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan tadi alhamdulillah sudah melakukan coaching dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan saya lihat alur dari percakapan coachingnya sudah dapat, artinya penerapan coaching sesuai dengan alur kita juga sudah ada, kemudian tidak ada pertanyaan tertutup, kemudian mengalir dengan alatnya, dan itu sudah sesuai dengan kalaupun ada perbaikan sana sini di pertemuan yang akan datang yang lain, nanti di kesempatan waktu yang akan datang bisa diperbaiki lagi ya, sambil belajar ya, tetap semangat. Mudah-mudahan untuk kegiatan pembelajaran yang lain saling support, saling bantu, dan sukses untuk kalian. terima kasih Bu.
Baik Bu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Baik, saya akhiri rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah selesai dimulai dari kegiatan pra observasi yang di kelas, kemudian juga percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Muntiase, kemudian pada Ibu Afni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.